Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Pratama, saya dari kelompok 8 dan di sini saya akan membaca materi tentang pemberhentian yaitu materi pertama itu adalah pengertian pemberhentian. Pengertian pemberhentian adalah pemutusan hubungan antara kerja atau suatu badan usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Istilah lain dari pemberhentian sama dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian berarti berakhirnya keterikatan kerja antara karyawan dan perusahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan alasan-alasan pemberhentian. Ya, pertama itu ada undang-undang. Atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, undang-undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya karyawan anak-anak, WNA, atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Yang kedua itu ada keinginan perusahaan. Biasanya perusahaan memberhentikan karyawan karena alasan berikut. Yang pertama itu karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua perilaku dan kurang disiplinnya. Yang ketiga itu melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang keempat itu tidak dapat bekerja sama dengan terjadi konflik dengan karyawan yang lain. Yang kelima itu melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Alasan yang ketiga itu keinginan karyawan. Yang pertama pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Yang kedua itu kesehatan yang kurang baik. Yang ketiga untuk melanjutkan pendidikan. Yang keempat berwira swasta. Alasan yang keempat adalah undang-undang mempensiunkan seorang karyawan karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Misalnya usia 55 tahun dan minimum masa kerja 15 tahun. Karyawan yang pensiun akan memperoleh uang pensiun. Alasan kelima, kontrak kerja berakhir. Beberapa perusahaan sekarang ini banyak mengadakan perjanjian kerja dengan karyawan di dalam suatu kontrak, di mana di dalamnya disebutkan masa waktu kerja atau masa kontraknya. Pemberhentian yang seperti ini tidak dapat menimbulkan konsekuensi telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima oleh perusahaan tersebut. Alasan keenam, kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan untuk pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Alasan yang ketujuh yaitu meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan tersebut. Perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan peraturan yang ada. Alasan kedelapan yaitu perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas jika perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan karyawan yang dilepas harus mendapat pesangon sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan di sini ada proses pemberhentian. Yang pertama itu prosesnya musyawarah karyawan dan pimpinan perusahaan. Yang kedua musyawarah pinjaman serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga itu musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Yang keempat itu musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Di sini juga ada undang-undang dan konsep pemberhentian. Sebab-sebab pemberhentiannya yang pertama itu keinginan perusahaan. Alasannya yang pertama tidak cakap dalam masa percobaannya. Dasar hukumnya pasal 1603 KUHP keterangannya tidak diberi pesangon atau uang jasa. Yang alasan kedua, pegawai ditahan oleh negara. Dasar hukumnya P4 garis miring 6 M garis miring 56 garis miring 4599 keterangannya selama dalam tahanan diberi tunjangan. Alasan yang ketiga itu buruh dihukum oleh hakim. Dasar hukum yang ketiga P4 garis miring M garis miring 57 garis miring 6231. Keterangan yang ketiga itu bila bersifat mendesak tidak diberi apa-apa. Bila tidak diberi
Yang kedua itu keinginan pegawai. Alasannya yang pertama tidak cakep dalam masa percobaan. Dasar hukumnya yang pertama itu pasal 1603 1 KUHP, keterangannya tidak diberi apa-apa. Yang kedua itu alasan-alasan mendesak. Dasar hukumnya pasal 1603 KUHP, keterangannya tidak diberi apa-apa. Alasan yang ketiga itu menolak bekerja pada majikan baru. Dasar hukumnya tidak ada, keterangannya juga tidak diberi apa-apa. Yang terakhir itu sebab-sebab lain. Alasan yang pertama itu pegawai meninggal dunia. Dasar hukumnya pasal 1603 KUHP, keterangannya di luar hubungan kerja diberi uang luka pada pegawai tetap atau keluarga. Alasan yang kedua itu berakhir masa hubungan kerja. Dasar hukumnya Undang-Undang Kecelakaan pasal 1603 1 KUHP. Keterangannya dalam hubungan kerja, ahli waris dapat tunjangan tidak diberi apa-apa. Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang pemberhentian. Jadi di sini kesimpulannya, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.